Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru merupakan profesi yang bertugas untuk mendidik, mengajar, dan membimbing murid. Tugas ini akan lancar untuk ditunaikan apabila sang guru memiliki kemampuan atau kompetensi tertentu. Kompetensi ini tentunya terkait erat dengan aspek-aspek yang mendukung suksesnya kegiatan pembelajaran. Kompetensi seorang guru, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Seorang guru haruslah memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik muridnya, entah itu dari segi usia maupun perkembangan daya pikir. Ini disebut kompetensi pedagogik. Guru harus bisa menampilkan sifat yang terpuji agar dapat dijadikan sebagai suri tauladan bagi muridnya. Ini disebut sebagai kompetensi kepribadian. Guru memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, entah itu sesama guru maupun masyarakat sekitar. Ini disebut sebagai kompetensi sosial. Yang tak kalah penting adalah kemampuan guru dalam menguasai bidang keilmuannya secara mendalam, agar ilmu yang ditransfer ke murid dapat dipertanggungjawabkan. Ini dikenal dengan kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini harus ada pada diri seorang guru demi menciptakan proses pembelajaran yang menyeluruh, tidak terpaku pada satu aspek saja. Selain memfasilitasi murid untuk belajar, guru juga bertugas untuk menjadi panutan dalam berperilaku. Karena tugasnya yang besar ini, maka petunjuk dari guru dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menuntut ilmu oleh Burhanuddin Az-Zarruji. Dalam salah satu bait syair yang beliau tuangkan dalam kitab Ta'alim Muta'alim, ada sebuah frase yang berbunyi irsyadi ustadzin, yang makna literalnya adalah petunjuk dari guru. Pentingnya petunjuk guru dalam proses mencari ilmu ibarat pentingnya rambu-rambu lalu lintas, yaitu memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar selamat sampai ke tujuan. Untuk mengetahui guru mana yang petunjuknya harus kita dengar dan laksanakan, guru mana yang cukup kita hormati saja, akan saya sampaikan kriterianya menurut pendapat dari Imam Ghazali yang dikutip oleh Abuddin Nata. Yang pertama adalah guru yang mencintai muridnya sebagaimana dia mencintai anak-anaknya sendiri. Sebagaimana sebuah perumpamaan yang sering kita dengar, guru merupakan orang tua kita di sekolah, sehingga rasa cinta sang guru kepada sang murid pun sejalan dengan rasa cinta kepada anaknya sendiri. Yang kedua adalah guru yang tidak menjadikan upah sebagai tujuan utama. Pendidikan merupakan proses panjang dengan muara utama untuk menciptakan manusia-manusia yang mampu mencapai kemampuan maksimal sesuai potensinya serta berakhlak mulia dan mampu hidup harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Fokus utama sang guru haruslah tidak jauh dari hal tersebut dan secara konsisten tidak bosan-bosannya memberi arahan serta nasihat kepada murid agar terus termotivasi dalam menuntut ilmu atau bersekolah. Yang ketiga adalah guru yang mengingatkan agar tujuan mencari ilmu si murid agar tidak melenceng, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang, murid merasa bangga bisa bersekolah di tempat yang prestisius, masuk di jurusan yang paling bagus, atau mendapat peringkat pertama, dan lain sebagainya. Hal ini dapat memicu tumbuhnya perasaan takabur, sehingga melupakan tujuan utama dalam mencari ilmu. Guru yang baik hendaknya senantiasa berusaha mengelola kondisi yang berpotensi menghilangkan fokus tujuan murid dalam mencari ilmu. Yang keempat adalah guru yang mengarahkan murid agar mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berkaitan dengan dunia dan akhirat harus dipelajari secara seimbang. Sang guru harus memberikan dorongan bagi murid untuk mencari berbagai pengetahuan yang ada, sekiranya itu bermanfaat bagi murid dalam membantu menjalani kehidupannya.
baik itu ilmu duniawi maupun ukhrawi, sama-sama membantu murid untuk melangsungkan hidup di dunia dengan baik, serta membawanya menuju kebahagiaan di akhirat nanti. Yang kelima adalah guru yang memberi contoh baik. Di sini ditegaskan lagi bahwa guru harus mampu menjadi teladan yang baik. Ingarso sung tulodo. Begitu kata Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Di antara teladan yang diberikan adalah sikap kerja keras dan pantang menyerah, yang sekarang ini sangat penting untuk menghadapi persaingan. Perlu diberikan contoh berupa tindakan nyata dari guru, agar murid memiliki sifat kompetitif yang tinggi, sehingga tidak kalah saing dengan bangsa lain. Yang keenam adalah guru yang mengajarkan pelajaran sesuai dengan daya tangkap dan akal pikiran murid. Guru yang baik tidak akan mengajar murid SD menggunakan materi yang sama untuk mengajar murid SMA. Materi diajarkan secara bertahap, sesuai jenjangnya dan dengan tingkat kedalaman yang terukur, sebagaimana tercantum dalam kurikulum. Dari sini, kita ketahui bahwa guru perlu menguasai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang baik sesuai dengan kurikulum agar tidak mempersulit murid dalam proses mencari ilmu. Yang ketujuh adalah guru yang mengamalkan apa yang diajarkannya. Ucapan dan tindakan guru haruslah selaras dan tidak boleh saling bertentangan. Misalnya, guru mengajarkan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk yang harus dijauhi, sementara sang guru sendiri sering meninggalkan kelas tanpa alasan. Padahal, dua perbuatan itu sama, yakni sama-sama mengambil hak orang lain. Bedanya, yang satu adalah korupsi uang, yang satunya lagi adalah korupsi waktu. Hal ini menyebabkan hilangnya rasa hormat dari murid dan membuat nasihat dari guru akan mudah dibantah. Yang kedelapan adalah guru yang memahami minat, bakat, dan jiwa murid. Untuk mengetahui ketiga hal tersebut, perlu dilakukan serangkaian penilaian. Biasanya ada semacam tes psikologi bagi murid yang duduk di jenjang awal sekolah. Nah, dari data hasil penilaian psikologi inilah, guru mengetahui minat, bakat, dan kondisi mental yang dimiliki oleh muridnya, sekaligus dapat memberikan arahan yang tepat. Guru yang mengetahui ketiga kondisi ini, tentu akan berupaya mendorong murid terkait untuk mencapai hasil belajar maksimal menggunakan cara yang efektif. Yang terakhir adalah guru yang menanamkan rasa iman ke dalam pribadi murid. Selama proses mencari ilmu, perlu diupayakan penanaman rasa sadar akan kekuasaan Allah, keesaan Allah, dan kebesaran Allah, agar setelah proses mencari ilmu ini berhasil, murid terhindar dari sifat sombong. Padahal, sifat sombong bisa berakibat fatal karena akan membuat murid merasa serba bisa, sehingga dia tidak akan mau belajar hal baru dan tertinggal dari yang lain. Sebagaimana halnya profesi lain, guru pun ada yang memiliki dedikasi tinggi, ada juga yang hanya sekedar saja dalam mengajar. Untuk memilah mana guru yang sebaiknya nasihatnya kita dengar, maka diperlukan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang telah saya sebutkan tadi dapat dijadikan sebagai patokan bagi murid untuk memilih guru yang akan dijadikannya sebagai role model. Sekian video kali ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.